Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki Haris Rahardian dari SMA N1 Cibung Bulang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas keseimbangan translasi untuk PJJ yang ke-11, materi fisika SMA kelas 11 semester 1. Baik, kita akan bahas syarat untuk keseimbangan translasi ya. Jadi syarat keseimbangan translasi adalah sigma F sama dengan 0. Jadi sigma adalah jumlah, F adalah gaya. Jadi jumlah gayanya harus sama dengan 0. Kalau kita menggunakan sistem koordinat X, Y, Y, maka pada sumbu X, sigma Fx-nya sama dengan 0, sumbu Y-nya, sigma Fy-nya sama dengan 0, dan sumbu Z-nya adalah sigma Fz-nya sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Sebuah balok bermassa 5 kg digantung pada tali seperti pada gambar. Tentukan tegangan masing-masing tali. Jadi kalau kita lihat ada 3 buah tali yang menggantung pada balok digantung pada 3 buah tali ya yang saling terhubung dengan sudut di sisi kirinya 30 derajat dan sudut di sisi kanannya adalah 60 derajat. Untuk lebih memudahkan, jadi masing-masing tali saya akan beri simbol ya di sini ya. Tali satunya adalah tali yang ke arah kiri atas, tali duanya adalah yang ke kanan atas, dan tali tiganya adalah yang terhubung pada balok. Nah, dari sini diketahui dari soal ya, diketahui masanya adalah 5 kg. Kemudian pada tali 1 ada sudut 30 derajat, jadi theta satunya adalah 30 derajat, dan pada tali 2 ada sudut 60 derajat, jadi theta 2-nya adalah 60 derajat. Yang ditanya adalah tegangan masing-masing tali, karena talinya ada 3, maka yang ditanya adalah T1, T2, dan T3. Sekarang kita akan gambarkan sudut yang berada pada pertemuan 3 buah tali itu ya. Jadi kalau kita tarik garis biru, maka di sisi kiri sudutnya 30 derajat dan di sisi kanan 60 derajat. Kemudian kita akan gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Yang pertama pada balok, tentunya balok mempunyai gaya berat arahnya ke bawah, simbolnya adalah W. Nah, gaya berat ini terhubung pada tali ketiga sehingga menimbulkan tegangan tali T3. Jadi tegangan tali T3-nya ya saling tarik-menarik terhadap antara balok dengan persimpangan antara tali 1, 2, dan 3. Nah, T3 ini menarik tali 1 dan 2. Ya, jadi ketika menarik T1 menimbulkan tegangan tali T1 seperti ini dan tegangan tali T2 seperti ini. Kemudian kita akan fokus pada balok ya. Kita fokus pada balok sehingga saya zoom saja pada balok. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi saya tutup. Saya fokus pada balok. Nah, pada balok hanya ada 2 gaya yang bekerja, gaya W dan gaya T3. Ingat syarat keseimbangan translasi adalah sigma F sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita jumlahkan ada 2 buah gaya ini, yang satu T3 ke arah atas dan W ke arah bawah, jadi saling berlawanan ya. Jadi kalau kita jumlahkan T3 dikurangi W sama dengan 0, atau kalau pindah ruas T3-nya sama dengan W. W adalah berat dari balok. Persamaan berat adalah massa kali percepatan gravitasi. Massanya 5 kg, gravitasinya 10. Sehingga kita dapatkan T3-nya adalah 50 Newton. Setelah kita mendapatkan T3 sebesar 50 Newton, maka kita akan fokus ke tali yang saling berhubungan ya, tali 1, 2, dan 3. Saya zoom saja, saya perbesar garis hubungnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ada T3 ke arah bawah, T1 ke arah kiri atas, dan T2 ke arah kanan atas. Dan sudut yang terbentuk antara T1 dengan bidang datar adalah 30 derajat, dan T2 dengan bidang datar adalah 60 derajat. Kita fokus dulu satu persatu menggunakan sistem koordinat. Kita fokus pada sumbu X. Ya. Pada sumbu X, kalau kita lihat, T3 hanya pada sumbu Y ya, sementara T1 itu ke arah kiri atas, maka ada unsur vektor untuk T1 ke arah sumbu X ya. Jadi untuk ke arah sumbu X ada T1 cos 30 derajat ya. Sementara untuk T2 juga sama, karena ke kanan atas, maka ada faktor sumbu X-nya ke arah kanan sebesar T2 cos 60 derajat. Nah, dari sini kita lihat untuk arah sumbu X hanya ada 2 buah gaya, yaitu T1 cos 30 dan T2 cos 60 derajat.
Nah, syarat keseimbangannya adalah sigma fx sama dengan 0. Kita jumlahkan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X ya. Jadi kalau saya jumlahkan di sini hanya ada dua, T1 cos 30 dan T2 cos 60, sehingga saya gambarkan T1 cos 30 derajat dikurangi T2 cos 60 derajat sama dengan 60. Saya menggunakan notasi dikurangin karena ini saling berlawanan ya. Jadi kalau saya pindah ruas, negatif T2 cos 60 ke sisi kanan menjadi positif. Dan cos 30 adalah setengah akar 3. Jadi T1 kali setengah akar 3 sama dengan T2 kali setengah. Setengahnya ini dari cos 60 ya, cos 60. Ya, di sisi kiri ada setengah, di sisi kanan ada setengah. Setengahnya bisa kita coret. Sehingga kita dapatkan T2-nya adalah akar 3 dari T1 ya. Jadi kita sudah dapatkan besarnya adalah T2-nya adalah akar 3 dari T1. Nah, kemudian kita bahas arah sumbu Y sekarang. Nah, arah sumbu Y kita sudah lihat di sini di gambar ada T3 ke arah bawah. Nah, sekarang kita lihat untuk T1-nya ke arah sumbu Y-nya. Kita uraikan gaya ke arah sumbu Y. Untuk T1-nya menjadi T1 sin 30 derajat. Sementara untuk T2-nya ya, T2-nya arah sumbu Y-nya adalah T2 sin 60 derajat. Nah, kita perhatikan hanya sumbu Y ya. Maka di sumbu Y ada 3 buah gaya, T3, T1 sin 30 dan T2 sin 60. Dan syaratnya adalah sigma Fy sama dengan 0. Sehingga kalau kita jumlahkan ketiga gaya tersebut menjadi T1 sin 30 derajat ditambah T2 sin 60 derajat dikurangi T3 sama dengan 0. Ya, T3 negatif karena dia berlawanan arah ya, melawan arah dari T1 dan T2. Nah, kita pindah ruas, negatif T3-nya ke arah kanan menjadi positif ya. Kemudian sin 30 adalah setengah, sin 60 adalah setengah akar 3. Jadi persamaannya adalah T1 kali setengah ditambah dengan T2 kali setengah akar 3 sama dengan T3. Nah, dari persamaan sumbu X kita sudah mendapatkan T2-nya adalah akar 3 dari T1. Nah, persamaan ini kita masukkan ke dalam T2 di arah sumbu Y. Jadi, saya masukkan ya, setengah kali T1 jadi setengah T1. Kemudian T2-nya kita ganti menjadi akar 3 T1 dikalikan dengan setengah akar 3 sama dengan T3. Nah, perhatikan akar 3 dikalikan dengan akar 3 adalah 3. Sehingga hasilnya adalah setengah T1 ditambah 3/2 T1 sama dengan T3 ya. Jadi akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Jadi di sini akar 3 kali akar 3 sama dengan 3 dikalikan setengah. Jadi 3/2 T1. Ya, jadi setelah itu kita jumlahkan setengah 1/2 T1 ditambah 3/2 T1. Hasilnya adalah 4/2 T1 ya, 4/2 T1 sama dengan T3. Kita pindah ruas saja 4/2-nya ya. Kita pindah ruas dari kiri ke kanan menjadi 2/4 ya. Jadi T1-nya adalah 2/4 dari T3. 2/4 atau setengah ya. T3-nya sudah kita hitung tadi sebesar 50 Newton ya. Jadi setengah dari 50. Didapatkanlah T1-nya adalah 25 Newton. Nah, kita sudah mendapatkan T3 50 Newton, T1-nya 25 Newton. Tinggal kita menghitung T2-nya. T2-nya kita lihat persamaan sumbu X. Persamaan sumbu X, T2-nya adalah akar 3 T1. Kita masukkan saja T2 sama dengan akar 3 T1. Tadi kita sudah menghitung T1-nya adalah 25 Newton, sehingga akar 3 kali 25. Hasilnya adalah 25 akar 3 Newton. Demikianlah pembahasan kita tentang keseimbangan translasi untuk PJJ yang ke-11. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas keseimbangan benda tegar. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.